bisa berdarah-darah di awalnya, pressure-nya, kurang Mm-mm. tidurnya, meeting yang berjilid-jilid yang nggak ada habis-habisnya untuk memulai bisnis itu gitu. Permasalahan tinggal kita mau mempelajari atau enggak. Ya kalau enggak, ya namanya jadi spekulasi gitu. Bukan investasi tapi spekulasi. Melangkah kan maju ke depan berarti nih melangkah kan. Betul. Kalaupun gagal, paling enggak kita udah one step ahead dari posisi kita sebelumnya gitu. Kita udah lebih maju daripada sebelumnya kita gitu. Ya. Oke, shalom. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Yehuda Laswardi Octavian Fadli, kalau kepanjangan just call me bro, di acara Today's Message Podcast. Nah, sekarang kita kedatangan juga narasumber yang wow banget, narasumber yang masih muda dan terkenal kegantengannya di GKS Light the Nation seluruh Indonesia gitu. Nah, ya kita kedatangan Pastor Daniel Wirawan. Halo, apa kabar Pastor? Halo semuanya. Halo, Balikpapan aman-aman, Pastor? Aman. Mantap. Oke, jadi Tuhan aman. puji Tuhan aman ya. Jadi Pastor Daniel Wirawan ini selain dari Gembala Sidang GKS Balikpapan, beliau juga berkecimpung di dunia bisnis ya dalam bidang properti dan mall, sebagai direktur dari PT Bima Sakti Pertiwi dan juga direktur dari PT Wulandari Bangun Laksana dan juga presiden komisaris dari PT Karya bersama Anugrah. Wow, jadi udah kayak berkecimpung dunia bisnisnya sudah lama ya, Pastor ya? Sudah. Mantap. Oke. Nah, Cukup lama. cukup lama ya. Cukup lama ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau bahas topik tentang risk management nih, Pastor. Oke. Jadi ada resiko ya pada setiap pengambilan keputusan, pasti ada resiko dong. Ini apalagi nih Pastor sebagai kayak pemimpin dari 3 company yang wow gitu ya. Nah, di sini pasti ada banyak pengambilan resiko. Nah, ini kita mau belajar dikit dong Pastor. Ya, tentang resiko nih, tentang resiko manajemen ya, manajemen resiko. Nah, kira-kira Pastor ya, kalau dalam dunia bisnis nih, kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, kira-kira Pastor untuk resiko-resiko nih ya dalam pengambilan keputusan nih ya, kira-kira itu ya resiko yang seperti apa sih yang harus diambil sama resiko seperti apa yang harusnya, wah udah nih kebesaran deh kita. Gimana Pastor? Panggil kau juga boleh lah. Panggil kok boleh ya? Oke, boleh. Oke, sip. Jadi supaya lebih relevan. Lebih relate ya. Oke, siap. Gimana kok tadi kok soal masalah resiko ini kok? Ya, saya pikir kalau bicara soal resiko ya, bicara tentang prinsipnya lebih dahulu gitu, karena bukan hanya dalam bisnis, tapi di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita juga tentunya juga ada yang namanya resiko. Betul. Karena hidup ini kan pasti selalu ada diperhadapkan dengan banyak resiko gitu. Nah, bahkan tidak mengambil resiko sendiri itu sendiri pun adalah hal yang beresiko loh. Wow, betul juga. Jadi kita kalau tidak mau ngambil resiko, itu sendiri pun adalah hal yang beresiko gitu. Karena kalau kita nggak mau ngambil resiko, berarti kita nggak akan pernah maju, kita nggak akan pernah belajar apapun, kita nggak akan pernah punya pengalaman apapun. Jadi menurut saya ya untuk bicara tentang mengambil resiko itu ya penting banget sih, bukan hanya soal di bisnis gitu ya. Dalam kehidupan semua juga penuh resiko ya, Pak. Ya, Oke. Tapi bagaimana nih kok yang kira-kira even though kalau misalnya kita ambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan, itu kan juga beresiko ya. Tapi maksudnya mungkin dalam satu kasus resiko itu lebih bisa acceptable daripada dalam pengambilan keputusan. Nah, batasnya acceptable itu seperti apa nih kok? Mungkin saya mulai dari, berarti kan maksudmu kan bagaimana cara mengukur resiko itu sendiri kan? Betul. Nah, resiko itu sebenarnya kalau menurut saya adalah perspektif ya. Perspektif kan artinya kan cara pandang kita melihat sesuatu gitu. Nah, kalau cara pandang berarti ini bisa menjadi hal yang relatif atau tidak mutlak gitu. Artinya setiap orang bisa melihat hal yang berbeda. Gitu. Contohnya gini, ada 2 orang bisa melihat suatu hal yang sama, tetapi
kalau perspektifnya beda, maka dua orang ini bisa melihat resiko yang berbeda dari dua hal itu. Yes. Yang satu mungkin melihat resikonya kecil, yang satu resikonya besar banget gitu. Seperti 12 pengintai di dalam Bible kan, mereka melihat raksasa yang sama, mereka melihat kota dengan tembok dan yang berkubu-kubu itu yang besar, pertahanan yang luar biasa, musuh yang hebat, tapi dua orang, Yosua dan Kaleb, melihatnya berbeda dengan yang 10 orang pemimpin yang lainnya gitu. Jadi contohnya gini, kalau bicara sederhana nih, dua orang melihat ombak yang besar, apa sih yang ada dalam pikirannya gitu? Kalau yang melihat adalah perspektifnya surfer atau peselancar, wow ini asik banget, ini yang gue cari gitu. Tapi kalau perspektifnya orang awam, waduh serem amat nih, ombaknya besar banget, bahaya banget gitu. Nah beberapa hari lalu saya sekeluarga baru pulang liburan dari Bali nih. Wow. Ya, nah anak saya yang paling kecil, Kate, itu punya kesempatan untuk pertama kalinya belajar surfing. Oh, oke. Ada post tuh di Instagram. Iya. Kate ini anak yang berani ngambil resiko. Yang berbau-bau memicu adrenalin itu dia berani coba. Nah, hari pertama dia belajar, dia langsung masuk ke dalam air ya. Lalu dia bisa berdiri di papan selancarnya itu. Ini di kolam renang atau di laut, Pastor? Di laut. Ini di laut. Di laut. Bicara di laut. Oh, langsung di laut nih. Langsung di laut. Pengambil resiko. Resiko. Hari pertama ombaknya biasa-biasa lah. Nah, hari kedua dia lanjut belajar, ombaknya lebih besar dari hari pertama. Kita lihat aja kedengarannya aja udah lebih apa? Lebih serem ya. Ombak. Gitu kan. Nah, mami saya kan ikut nih. Di hari pertama, hari kedua dia lihat pengen lihat cucunya gitu kan. Waktu dia lihat hari kedua ombaknya besar, aduh serem amat ya. Mami saya langsung bilang, aduh serem amat ya. Aduh serem takut kan. Natural gitu. Betul. Karena ombaknya cukup tinggi, lalu deburan ombaknya besar. Nah, setelah latihan malamnya saya tanya sama si Kate, kamu lebih have fun mana, hari pertama sama hari kedua? Atau yang barusan? Dia bilang, Daddy, yang barusan ini lebih seru. Kenapa? Ombaknya besar. Oke. Nah, ini tadi saya bilang relatif. Buat si Kate, dia lihat ombak lebih besar, lebih seru, lebih fun. Dia tidak melihat ada resiko di situ, tetapi bagi yang ada di pantai nih lagi ngeliatin dia lagi main ombak, aduh, ombaknya gede. Nah, itu yang saya bilang bahwa resiko itu adalah bicara perspektif. Contoh lainnya gini, di awal awal tahun lalu, di awal pandemi, ingat nggak waktu bursa saham lagi hancur-hancuran? Iya, sekarang juga lagi turun. Itu juga lagi. Kalau kemarin, udah luar biasa, hancur, ambruk, indeks bursa saham tuh merahnya bisa berjilid-jilid tuh setiap hari sampai orang-orang panik semua. Nah, perspektif investor melihat yang merah-merah begitu, apa yang dipikirannya? Waduh, ini barang diskon besar-besaran nih, great sale. Iya. Tapi buat yang bukan investor, waduh ngeri banget nih. Iya. Nah, itu yang saya bilang itu perspektif resiko adalah bicara tentang perspektif. Karena buat seseorang itu bisa resiko, tapi belum tentu buat dia menjadi resiko. Oh, oke. Buat dia resikonya besar, tapi buat saya enggak. Saya oke kok dengan itu. Nah, saya berani yang ambil resiko itu. So that's my point sih. Oke, nah ini boleh ku gali lagi ya, kok ya. Jadi tadi kan at least ada 3 contoh nih dari untuk pengambilan resiko yang Ko Daniel itu sempat utarakan ya. Yang pertama itu pada saat ambil dari Bible, yaitu yang 12 pengintai, betul ya? Yang kedua anaknya Ko Daniel pada saat belajar surfing gitu ya. Yang ketiga pada saat indeks harga saham gabungan tahun lalu berjilid-jilid anjlok gitu ya, merah ya. Nah, ini kalau yang aku lihat ada beberapa variabel nih kok. Yang pertama kalau misalnya yang 12 pengintai ya, itu kan yang 10 sama-sama melihat raksasanya ya kan, dan sama-sama melihat buahnya gitu kan ya.
Ya, Tapi yang dua pengintai itu yakin kalau Tuhan itu bisa mengalahkan yang raksasa-raksasa itu sehingga betul, dia bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan si apa buah-buahnya tadi ya. Tapi betul, yang 10 ini itu tidak menganggap kalau Tuhan itu salah satu variabel penting dalam pengambilan keputusan. Betul betul. ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah surfing, nah ini surfing itu maksudnya sebagai omanya nih ya, oma yang Wah, memikirkan ini ya ampun nih anak masih masih masa depannya panjang ngapain surfing-surfing kayak gituan sih gitu kan ya. iya bahaya banget ya. Bahaya udah di rumah aja main iPad lebih enak itu surfing pakai aplikasi. Nah, itu maksudnya apakah di sini ketidaktahuan akan resiko yang diambil itu bisa apa namanya eh, mempengaruhi pengambilan keputusan ya karena kan sebagai anak kecil kan wah yang penting fun nih gitu kan wah seru nih gitu kan ya tapi kan kayak wah ini nggak mikir dong di bawah itu nanti ada hiu kan biasa kalau kita kan ada hiu ada apa segala terus kemudian nanti ada yang macam-macam gitu kan ya seperti itu dan yang ketiga yang indeks harga saham gabungannya itu turun sebagai investor kan dia malah melihat opportunity kan ya bahkan Ya, kedepannya itu bakal up lagi sekarang kita harus beli nih gitu kan ya. Sedangkan ya betul. orang-orang yang lain, wow bahaya bahaya bahaya. Ntar besok turun lagi gimana, besok turun lagi gimana gitu kan ya. Nah, Ya, jadi kalau dari cerita dari Ko Daniel ini ada tiga faktor yang aku lihat. Yang pertama itu faktor Tuhan pasti. Yang betul. kedua itu faktor pada saat kita menghitung resikonya sendiri, ya kan? Karena kita fokusnya kemana nih? Ke resikonya atau ke fun-nya atau ke apa yang kita bisa dapat gitu ya, Uangnya. uangnya gitu Ya, kan ya. Nah, yang ketiga ini tentang masalah sekarang itu kita lihat ke depannya bakal seperti apa kan gitu ya. ya, Nah, ya. kalau misalnya dalam berbisnis ya, kita balik ke bisnis lagi nih karena dalam kehidupan itu apa namanya sangat sangat relevan ya. Tapi dalam Ya. bisnis sendiri kira-kira itu faktor tiga itulah paling nggak faktor Tuhan, faktor kalkulasi ya, dan ketiga faktor untuk memprediksi. Nah itu kira-kira yang paling penting yang mana nih kok? Saya pikir tentunya sebagai sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya tentu faktor Tuhan menjadi yang terpenting buat kita ya. Hmm, 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 Artinya kita boleh berencana apa aja kan. Seperti hmm. Bible katakan manusia boleh berencanakan apapun, tetapi kan Tuhan yang menentukan. Ya, Tapi di satu sisi kita juga sebagai anak Tuhan nggak bisa hanya sekedar uh, plek-plek kita mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan semata-mata tanpa kita sendiri belajar dan mencoba menggali lebih dalam tentang apa sih yang kita mau masuk gitu. hmm, 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 hmm. You get my point ya. Ya, ya, ya. Jadi kita nggak bisa main artinya istilahnya iman kalau tidak disertai dengan hikmat ini bisa jadi berbahaya gitu. Jadi kita bisa iman, oh gue percaya gitu, gue pengen masuk sesuatu, tapi kita nggak punya hikmat gitu, Hmm, 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 hmm. kita nggak punya knowledge, kita nggak punya sesuatu yang kita ingin kita ambil gitu. Ya. Contohnya misalkan yang sebelum ke bisnis ya, tentang pasangan hidup aja gitu. Oh gue beriman, ini pasti dia pasangan terbaik dari Tuhan, dia yang paling sip, paling mantap gitu Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Kita nggak pernah mengenali dia, kita nggak pernah cari tahu tentang ini siapa sih dia, nggak pernah belajar tentang prinsip dating yang benar, Hmm, pernikahan hmm. yang benar. Pada akhirnya, gue percaya akhirnya dia ambil resiko, dia nikah, nggak taunya pernikahannya gagal gitu misalnya. Hmm. Jadi kita mesti, Ya. satu kita pasti mengandalkan Tuhan, yang kedua menurut saya adalah kita perlu belajar, menurut saya. Kita perlu belajar, perlu menggali. Kalau kita kembali ke bisnis ya, kalau kita memulai bisnis, kita harus pelajari misalnya detail bisnisnya apa. Hmm, 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 hmm. Kita nggak bisa lihat orang cuman kayak, gila dia sukses ya, Wah dia enak ya gitu ya. dia keren ya gitu. Nah kita perlu pelajari gimana sih bisnis ini menghasilkan profit gitu. Kan Ya. kalau bisnis pasti profit kan ujung-ujungnya. Betul. Hal apa sih yang mesti disiapin? Jangan ikut-ikutan gitu. Wah lagi trennya kopi nih, bikin kopi semua. Padahal kita mungkin nggak ada passion di kopi Hmm. misalnya. Nah contohnya saya gagal kemarin buat kafe. Oh sempat buat kafe Niko. Saya sempat buat kafe. Hmm. Lalu di pandemi kemarin saya decide untuk tutup. Hmm. Dibilang rugi-rugi banget sih enggak. Cuman kayaknya, wah ini kayaknya nggak bisa jalan. Karena pertama menyita waktu saya, Hmm. menyita konsentrasi dan fokus saya. Terus kedua terlalu banyak energi yang saya keluarin gitu. Hmm. Nggak sebanding dengan apa yang saya terima.
Terus ketiga juga saya nggak bener-bener yang passion banget yang kayaknya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kayaknya kopi gitu. Kopi Enggak, semua saya I'm not that guy gitu. Jadi Oke. jadi akhirnya saya decide untuk akhirnya saya close aja. Nah itu yang saya bilang, kita nggak bisa cuman kayak saya punya pengen keinginan saja, tapi kita perlu benar-benar amati, pelajari dengan benar. Kita nggak tahu bahwa orang tuh bisa berdarah-darah di awalnya, pressure-nya, kurang tidurnya, meeting yang berjilid-jilid yang nggak ada habis-habisnya untuk memulai bisnis itu gitu. Contohnya kayak sekarang nih Tokped nih, kan lagi heboh nih, lagi mau merger kan, sama mau IPO nih. Sudah nih sama Gojek ya. Sudah kan? Sudah. Sama Gojek misalnya udah official, dia tinggal tunggu waktu nih. Orang kan, waduh keren banget ya Tokped, ya Allah hebat ya. Dia nggak tahu dia kan 2009 ya, mungkin udah 12 tahunan ya. Babak belum gagalnya, segala macamnya, proses. Orang lihat, valuasinya gila banget ya, nih besar banget. Jangan lihat itunya gitu. Kita belajar untuk lihat gimana prosesnya perjalanan itu. Yang berikutnya juga persiapannya mesti matang gitu. Jadi nggak asal-asalan kalau berbisnis. Jadi tadi saya katakan belajar tuh artinya yang kata lain juga research. Jadi kita harus ada risetnya gitu. Nggak main terjun aja. Kalau main terjun aja namanya nekat. Bukan beriman ya kok ya. Nekat ya itu ya. Ya ini masalahnya beriman sama nekat ini bisa bahaya ini kalau kita nggak paham. Mungkin begini, menurut saya gini, kalau nekat itu kita beriman buta gitu. Kita nggak ada risetnya, kita nggak ada belajarnya, kita nggak ada persiapannya, kita main terjun. Itu menurut saya nekat. Tapi kalau beriman itu kita percaya Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga belajar, kita riset, terus juga kita melakukan persiapan yang matang dan kita melangkah gitu. Itu bedanya di situ menurut saya. Sekarang nih lagi rame kripto nih. Ini kan kripto lagi heboh. Pindah. Akhir tahun lalu saham nih rame. Lalu orang pindah ke kripto. Kripto juga lagi terjun nih minggu-minggu ini. Belum lagi ada robot forex nih. Lagi kemarin ditutup beberapa ya, banyak ya. Iya, ada lagi rame nih robot forex. Nah, semuanya kan punya resiko nih. Nah, permasalahan tinggal kita mau mempelajari atau enggak. Ya kalau enggak, ya namanya jadi spekulasi gitu. Bukan investasi tapi spekulasi. Kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, kita nggak ngerti polanya, kita nggak ngerti bagaimana bisnisnya running, itu akhirnya jadi spekulasi bukan jadi investasi. I see, ya. Oke. Nah, oke Niko. Jadi tadi berdasarkan ceritanya ya, aku melihat ada dua titik ya, di mana seorang bisnismen itu harus mengambil sebuah keputusan yang besar gitu ya. Yang pertama, mulai atau enggak, gitu kan ya. Yang kedua, lanjut apa stop, kan gitu nih. Maaf. Jadi kalau misalnya pertama ya, kalau di depan itu pada saat kita mau memulai bisnis, kita harus cari tahu dulu, research dulu, dan tentunya percaya sama Tuhan, udah pasti ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mungkin di daerah situ. Nah terus kemudian kita harus melengkapi diri dengan semua knowledge yang ada. Nah baru kita akan memperhitungkan segalanya, and then go or not. Lebih ke arah sana kan. Tapi apabila kita sudah mulai nih kayak Pastor tadi nih, ya kan di bagian kopi gitu kan ya udah jalan. Terus tahu-tahu di tengah-tengah kelihatannya kok kurang oke nih misalnya. Jadi kan kita harus tahu nih when we have to stop. Kapan kita harus berhenti gitu kan ya. Nah, kira-kira ada variabel-variabel apa nih yang untuk yang mau memulai bisnis ya kan? Soalnya tahun lalu nih kok ya jadi di GKS The Nations yang di sini itu juga pernah bikin podcast gitu ya dengan narasumber yang wow juga gitu ya. Tapi di awal-awal pandemi nih di mana waktu itu COVID itu diperkirakan akhir tahun, mendekati akhir tahun selesai, awal tahun 2021 selesai. Ini kok kata orang Jawa tuh oracle. Orang kelar-kelar nih. Pandeminya kok malah kemarin ada booming lagi gitu kan. Berjilid-jilid juga nih gitu kan. Nah jadi kalau gini kan nggak mulai-mulai nih bisnisnya nih. Kalau cuma pegangan COVID aja gitu kan ya. Jadi kira-kira untuk memulai itu apa aja nih yang perlu diperhatikan ya. Terus kemudian pada saat sudah mulai nih. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan? Karena seperti tadi Pastor juga bilang Tokopedia di depan 2009 juga masih struggling gitu kan dengan segala macam. Tapi dia push gitu kan ya sampai akhirnya
boom gitu sampai sekarang. Nah, kira-kira ada nggak ya guidance-nya gitu? Maksudnya guidance high level aja juga nggak apa-apa untuk yang kapan kita mulai, kapan kita nggak mulai, atau kapan kita lanjut, Oke. kapan kita stop. Gitu kok. Oke. Orang itu kan pada umumnya cenderung takut dan khawatir terhadap sesuatu yang dia nggak ketahui kan. Betul. Kalau kita nggak tahu sesuatu, kita nggak kurang clear terhadap sesuatu, kita cenderung untuk takut dan khawatir gitu. Semakin dia buta terhadap sesuatu, semakin dia takut sebenarnya. Semakin nggak berani ambil resiko. Jangankan kita bicara bisnis nih misalnya. Kita mau liburan aja nih. Kita mau nginep di hotel mana, mau makan di restoran mana, misalnya suatu tempat yang baru ya. Apa yang kita lakukan? Kita kan research nih. Cek di internet, reviewnya kayak apa, betul kan? Betul. Lalu kita cek foto-fotonya juga bukan dari yang pemilik propertinya, tapi kita juga coba lihat dari customer ya, betul ya? Betul banget. Bener nggak nih, sesuai nih, apa tipu-tipu nih kan gitu. Terus kita cek videonya di YouTube misalkan kalau ada. Karena kita nggak mau kalau kita sudah bayar nih, atau mungkin bayarnya mahal nih, kita nggak enjoy gitu kan. Iya, betul. Terus kita makannya juga lagi nggak enak. Nah, itu tadi pertama menurut saya langkah terpenting adalah yang pertama tentunya kita percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kedua, kita mesti ada research-nya. Yang berikutnya adalah kita harus berani melangkah menurut saya. Nah, pertanyaannya kan, tahu dari mana nih kita mulai melangkahnya? Betul, gitu. Kalau kita kalau research, kita kapan mulainya begitu kan? Nah, kita harus berani mulai melangkah. Jangan juga sampai udah belajar, udah research, nggak melangkah ya nggak maju-maju juga. Itu, gitu kan? aku punya teman gitu tuh. Nah, kalau menurut saya, Enggak, itu banyak research-nya nggak mulai-mulai ya? Iya, karena research-nya banyak banget taunya. Kayak, wah ini kayaknya bahaya gitu kan. Research kan bisa ada kedua arah nih ya. Research ke yang serem-serem atau research ke yang menguntungkan gitu kan. Malah nggak jalan-jalan nih. Bener banget nih kok. Iya. Tahu dari kita tahu sesuatu itu beresiko atau enggak dari mana? Ya kita melangkah kan, kita baru tahu itu ada resikonya atau terjadi atau enggak. Nah, kalau bicara melangkah nih, sedikit ke sana ya. Kalau bicara melangkah kan maju ke depan berarti nih melangkah kan. Betul. Kalaupun gagal, paling enggak kita udah one step ahead dari posisi kita sebelumnya gitu. Kita udah lebih maju daripada sebelumnya kita gitu. Iya. Nah, kalau kita berhasil, ya kita happy. Wah, kita seneng nih, kita satu langkah maju dan kita berhasil. Kalau kita gagal, keuntungan juga Pak, kita jadi lebih bijak gitu. Oh, berarti gue yang kemarin jangan dilakukan lagi gitu. Oh, berarti kemarin fail nih. Berarti ada yang nggak berhasil. Nah, kembali ke tadi ya, gimana cara ngambil resikonya? Mulailah dari sesuatu yang ada di dalam hati kecil kita untuk kita yakin untuk melangkah. Menurut saya nggak ada rumusan yang harus kayak 1 tambah 1 2 gitu. Menurut saya itu lebih ke hati kecil tuh yakin nggak untuk melangkah. Ya. Kadang-kadang melebihi dari pemikiran kita gitu. Kalau pemikiran kita kan penuh nih, waduh, ini kalau mulai gini gimana nanti ya, kalau begitu gimana ya, what if this, what if that gitu kan. Akhirnya jadi overthinker daripada overcomer kan. Jadi kebanyakan mikirnya gitu. Nah, menurut saya kalau kita sudah ada keyakinan di hati kecil kita yakin langkah. Jangan takut gagal gitu. Nah, bicara soal ini juga ingat gak di dalam Bible ada perumpamaan tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Ya. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta kan. Yes. Yang 5 dan 2 ini kan menjalankan talentanya. Betul. Yang Tuhan yang berikan dan menghasilkan laba 5 dan 2 gitu kan. Nah, di dalam salah satu terjemahan Bible di NLT-nya menjalankan itu dituliskan menginvestasikan. Yes. Nah, investasikan berarti kan ada resiko kan. Betul. Tapi mereka tetap jalani loh. Nah, yang 1 talenta kan nggak berani ngambil resiko, padahal sudah jelas dia udah diberikan kepercayaan untuk jalanin kan. Dia nggak berani ngambil resiko untuk jalan tuh. Pada akhirnya dia menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ya pada akhirnya cuma tinggal 1 itu aja gitu. Tuannya marah gitu kan. Ya, betul. Jadi menurut saya kalau hati kecil kita yakin di jalan aja gitu. Salah atau gagal ya nggak kenapa-napa. Ya.
menurut saya fail fast itu lebih cepat, lebih apa ya, lebih perlu gitu menurut saya. Gagalnya cepat, salahnya cepat lebih baik gitu. Karena pada saat kita salah kita evaluasi. Oh, gini ya, ini nggak jalan. Oke, gue mesti evaluasi lebih baik. Oh, ini nggak jalan, gue mesti buat lebih baik lagi gitu. Oke, itu good point banget sih. Karena kalau kita melangkah ya, berarti kan ibaratnya 50-50 lah. Bisa dibilang mau 20-80, 50-50, pasti ada peluang gagal dan peluang berhasil ya. Betul. Tapi kalau kita nggak melangkah sama sekali, kita nggak 0-0 gitu loh. Kita sukses Betul. nggak mungkin, gagal juga nggak mungkin. And then kita nggak belajar apapun. Begitu ya, kok ya. Menurut saya kalau kita melangkah maju nih ya, menurut saya nggak ada kalahnya. Nggak ada, Kalau ya. bahasa kalahnya ya. Kalau kita berhasil, ya kita berhasil. Kalau kita gagal, kamu nggak di poin yang 0 lagi gitu loh. Lu udah Betul di poin sih, yang udah pertama. maju ya. Udah maju gitu. Makanya saya bilang kalau kita berhasil kita happy, kita senang kita berhasil. Kalau kita fail pun kita jadi belajar wiser, ya. kita jadi lebih bijak gitu. Nah kalau kita terus melangkah, gagal, melangkah, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, kita makin lama kan jadi wise, makin tambah wise dong, tambah bijak gitu. Oh ya. Yang gagal ini nih nggak boleh jalanin lagi, yang ini yang benar gitu. Jadi makin lebih bijak gitu. Oke, mantap banget. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih kok. Ya, karena waktu sudah mepet ya. Tapi ini pertanyaan penting banget nih. Tadi kan poin pertama ya yang Ko Daniel selalu bilang adalah yang penting Tuhan, gitu kan ya. Melangkah gagal ya, belajar sukses ya happy gitu kan ya. Tapi yang penting dari setiap pengambilan keputusan itu Tuhan gitu. Nah, emangnya kalau kita memasukkan faktor Tuhan, resiko bakal lebih kecil atau gimana sih kok? Nih, menurut saya gini, iman itu ada resikonya loh buat yang belum mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi. Iman itu ada resikonya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Maksud saya gini, buat orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, ikut Tuhan tuh terasa ada resikonya loh. Benar nggak sih ini akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan? Benar nggak ini sesuai terjadi dengan janji-janjinya? Bagaimana kalau enggak? Benar nggak sih yang kita doakan ini pasti Tuhan jawab? Bagaimana kalau gitu? Bagaimana kalau gini? Tetapi buat kita yang beriman kepada pribadi yang benar, ketika kita mengenal dia dengan pribadi yang benar gitu, yang mengenal dia, kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin, dia selalu menepati setiap janji-janjinya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita dan rancangannya di atas rancangan-rancangan kita. Kita bisa melihat bahwa ikut Tuhan itu nggak ada resikonya. Wow, nggak ada resikonya ya kok ya? Nggak ada resikonya. Tidak ada resikonya. Jadi kita menjadi orang yang percaya sekalipun kita belum melihatnya. Nah, untuk sampai di titik itu kan perlu perjalanan proses iman orang gitu kan. Betul. Perlu pengalaman pribadi. Kalau kita semakin lama jalan bersama dengan Tuhan, lalu makin mengenal, nggak ada resikonya. Karena kita tahu kita bersandar kepada pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, yang nggak pernah meninggalkan kita, firman-Nya ya dan amin, yang bisa dipegang buat hidup kita gitu. Ini yang menjadi core-nya buat kita. Wow, gitu. Oke, thank you banget nih kok. Jadi ini aku ambil kesimpulan ya kok ya. Jadi kalau untuk pengambilan resiko sebenarnya kalkulasi yang fixnya itu ya sebetulnya nggak ada gitu kan ya. Tinggal di mana kita punya persepsinya seperti apa gitu kan ya. Dan yang penting itu adalah yang pertama itu ikut sertakan Tuhan. Gitu ya, karena kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, itu malah nggak ada resikonya ya. Karena anyway at the end of the day, kalau misalnya kita melangkah dan gagal, kita jadi wiser, kita jadi belajar gitu ya, dan Tuhan sanggup untuk menolong seperti itu ya, betul ya. Dan mungkin yang paling penting itu kita nggak beriman buta juga ya, karena tutup mata and then jalan gitu kan. Tapi kita harus research juga dong, kita harus memperlengkapi diri kita juga dengan knowledge dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma research and then hanya itu tidak melangkah ya sama aja bohong, begitu ya kok ya. Oke, wow. Jadi thank you banget nih buat waktunya nih. Kok ini kayak banyak banget dapat insight hari ini. Semoga yang mendengarkan juga dapat banyak banget insight gitu ya. Oke, jadi thank you banget. Mungkin lain kali perlu dibahas lebih dalam lagi nih kok. Kayak kurang nih waktunya nih gitu ya.
Oke, so thank you banget Iya. kok. Have a good day. God bless ya kok ya. Thank you ya. Thank you ya. Oke. Salam semuanya. Salam, bye-bye. Bye.